Biasanya kita kalau 4 bulan baca surat 4 surat. Surat Maryam, surat Yasin, surat Yusuf, surat Toha. Itu semuanya mengandung arti. Dalam surat Maryam yang mudah-mudahan nanti apabila beliau melahirkan anak perempuan, perilakunya, akhlakul karimahnya seperti Siti Maryam. Dan kalau laki-laki, mudah-mudahan perilakunya, akhlakul karimahnya, dia punya paras wajahnya seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita membaca surat Toha yang namanya manusia semua nggak lepas daripada urusan. Benar apa benar? Yang kaya urusannya banyak lagi, yang miskin juga punya urusan. Ya Bu ya. Di dalam surat Toha ayat 21 ayat berbunyi, Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kalau kita punya doa, insya Allah ada kekuatan dalam ibadah kita. Doa silatul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman senjatanya adalah doa. Alhamdulillah kita diundang ke sini tujuannya beliau mohon doa dari kita. Yang namanya manusia lisannya beda-beda, ada yang langsung dikabul, ada yang tertunda. Iya apa iya? Maka dari itu ini alhamdulillah dengan undangan Ibu Ustazah Saadi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk memenuhi undangan beliau yang mudah-mudahan setelah sampainya kita di tempat beliau, kita tergolong atau termasuk umat Islam yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, acara yang ketiga beliau tidak mau ketinggalan, yaitu acara maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sekarang sudah di bulan Rabiul Tsani, yang namanya kita berbuat kebaikan tidak ada istilah ketinggalan. Ada yang ngomong lah udah kesana bulan Rabiul udah hilang. Tapi yang namanya kebaikan kata Allah dijelaskan dalam Al-Quran, pastabaqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Mudah-mudahan dengan niatnya Ibu Ustazah Saadi mengadakan acara maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, meskipun tidak besar-besaran, cuma ini yang kita rasakan, mudah-mudahan pahalanya Allah lipat gandakan. Terutama dilimpahkan kepada orang tua kita, Ibu Nasih. Yang kedua, mudah-mudahan dengan doa kita, Ananda yang sedang menghamil atau sedang mengandung, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia melahirkan tidak kekurangan sesuatu apapun. Janin yang ada masih dalam perut ibunya, mudah-mudahan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang sedang hamil, mudah-mudahan disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dimudahkan segala urusannya. Nenek yang mengadakan acara maulid, mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya. Sebab kata Nabi, tadi saya bermukadimah, kata Nabi, man azoma fi maulidi syafi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi, man barang siapa azoma, menyanjung, mengagungkan maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, syafi'an, mereka akan mendapatkan syafaat nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah. Tadi kita sudah bersalawat kepada Nabi, diperintahkan kita bersalawat kepada Nabi. Siapa yang dulu kita salawat? Siapa yang dulu kita salawat? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya mana firmannya, mana dalilnya, Ibu lihat di surat Al-Ahzab. Kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
di kitab surah Al-An'am. Ya. Apa artinya innallaha? Sesungguhnya Allah wa malaikatihi dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepantasnya untuk mengikuti jejak sunnah beliau, dan sholawat diwajibkan oleh Allah SWT berapa kali satu hari? Saya mau nanya, berapa kali satu hari? Boy, berapa kali? Ada yang jawab 9 takut, ada yang jawab 10 disalah. Itu Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isya 2, Subuh 1 ditambah dengan kunut jadi 10. Kata Nabi, barang siapa orang yang membaca sholawat dalam satu hari 10 kali, maka Allah akan membalas 100. Amin ya Allah. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, wajib kita mengucapkan sholawat. Bagaimana kalau kita nggak sholawat? Sah nggak sholat kita? Enggak. Kenapa enggak? Sebab sholawat itu termasuk rukun. Kita alhamdulillah sudah memperbanyak baca sholawat di dalam sholat sunnahnya. Sholawat kita baca, ya banyak. Di dalam sholat wajibnya sholawat kita nggak pernah tinggal. Bahkan di luar sholat, di majlis taklim, di acara maulid, di acara 7 bulanan, di acara 4 bulanan, bahkan di anak nggak pernah kita tinggal yang namanya sholawat. Karena apa? Karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Imran ayat 102. Kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Enggak. Itu mendengar cuma orang itu cuma surat ibu belum tahu. Cuma mendengar deh mana. Ya baik. Bu, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau engkau cinta kepadaku. Ibu datang ke sini cinta sama siapa? Bu, ibu datang ke sini cinta sama siapa? Cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Nabi, cinta pula kepada ibu saudara Sani. Betul. Kita nggak cukup cinta kepada Allah kalau kita nggak cinta kepada Nabi, males. Iya. Kita tiga-tiganya kita cintai, cuma yang namanya cinta kepada saudara Sani terbatas. Cinta kepada Allah tidak pernah terbatas, cinta kepada Nabi tidak pernah terbatas, cinta kepada saudara Sani terbatas. Karena Allah yang kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Kalau kau cinta kepadaku, kata Allah, maka cintailah kasih. Siapa kasih Allah? Saya sudah Nabi, buahnya juga Ustaz, bukan kekasih Allah ya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Bahkan Allah bersabda, Allah berfirman dalam kitab Jubair yang saya baca, khalaqtu ya Muhammad li ajlik wa khalaqtul alam li ajluk. Kata Allah, laulaka khalaqtul afraq. Hai Muhammad, aku jadikan kamu dari zatku.
Aku jadikan alam ini dari zatmu, dan aku jadikan seluruh sejahtera ini. Kalau aku tidak menjadikanmu, aku tidak menjadikan alam ini. Makanya Allah cinta kepada Nabi. Padahal Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang tampak, ya Allah berjamaah kepada kita, Allah yang berkuasa, Allah cinta kepada Nabi, Allah gak pernah lepas membaca sholawat. Iya. Kenapa kita benci kalau baca sholawat? Kadang-kadang ada orang baca sholawat kita enak. Sholawat baik, suaranya enak apa? Suara juga kayak kali ngomong enak kan, gua suara kambing gua kalau ya baik. Yang namanya sholawat itu berbahaya karena cinta kepada Nabi. Kita kalau cuma cinta kepada Allah, gak cinta kepada Nabi, gak diterima Allah. Dan Allah punya kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau gak cinta kepadaku, maka cintailah kekasih kita. Atas cintanya sama Nabi Muhammad, maka setiap sholat kita ajak Nabi Muhammad, kita sebut namanya. Kita kalau cinta Nabi Muhammad, kita kalau kita cinta kepada seseorang, ingat apa enggak? Mau makan teringat, mau tidur teringat, kemana saja ku melangkah, teringat padamu ya Allah. Ya betul. Kita mau tidur baca bismillah, betul. Mau melangkah baca bismillah, mau makan baca bismillah. Karena kita cinta kepada Allah, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rizki yang kita makan ini, makanan yang kita makan ini, hakikatnya dari Allah Subhanahu. Pakaian kita miliki, memang kita sayang kita, tapi hakikat Allah yang melakukan. Betul. Nah, jadi karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Ibu Usman Sani, alhamdulillah dengan izin Allah sampailah kita ke tempat beliau. Amin ya robbal. Tujuannya mau ngapain? Niatnya ibadah. Kata Nabi, man yutaqala li ta'allama ilma wa farallahu qabla ayyatuh. Kata Nabi, barang siapa orang yang niat saja mau menuntut ilmu, tujuannya mau diturunkan, bukan mau pamer pakaiannya, bukan mau pamer emasnya, bukan. Niatnya karena Wafarullahu, aku ampuni dosa-dosamu, kata Allah. Qabla ayat Tuhan, sebelum kau melangkah baru niat doakan. Betul. Jadi kita mau ngaji dari kemarin udah diundang, niat dulu apa enggak? Kita niat dulu. Saya dari rumahnya Ibu Manja, dari rumahnya Ibu Haja Burhayati, Universitas Undangan. Jangan sampai lupa nanti acara di rumah saya. Itu udah niat, kita baru niat doang. Allah udah ampuni dosa kita. Amin ya robbal. Ibu-ibu yang ada kemarin tadi Allah dengan Inna al-amalu binniyat. Sesuatu terjadi dengan kalau gak niat maka bakalan ya apa ya? Berangkat umroh udah ada niat, mobil anak niat dulu, mau bikin rumah niat dulu, betul apa betul? Sholat niat dulu, betul apa betul? Yang mudah-mudahan dengan niat kita yang asli karena Allah kita diampuni semua dosa-dosa. Baru niatnya doang. Keluar dari rumah khutwatin, langkah demi langkah. Berapa jauhnya dari sana ke sini? Berapa banyaknya langkah yang kita ambil? Banyak apa ini? Banyak banget. Apa kita sempat hitung? Enggak. Dan itu siapa? Security Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu antara malaikat, roh dan hati. Makanya Allah tahu ini masing-masing pada niat kemarin. Allah Maha mengetahui yang tanpa kita ketahui. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Makanya di samping kita ada dua malaikat, roh dan hati. Kita harus banyak-banyak istighfar, sebab tugas dia menulis kebaikan dan menulis keburukan. Allah Maha mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita.
Makanya ibu bahagia dalam kita berbicara, dalam kita berpikir, dalam kita melakukan sesuatu, semuanya kan nawaitu lillahi ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Loh, jalannya doang, niatnya doang, udah dapat pahala. Duduknya, kata Allah, kita duduk di majlis taklim ini gak percuma. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Julus sa'adat inda Allah ulama minal ibadati al-fasanah." Kata Nabi, duduknya sesaat saja kita di majlis taklim dengan orang-orang yang berilmu, maka Allah berikan pahala kepada kita sebagaimana orang yang telah melaksanakan sholat 1000 rakaat. Apa kita udah pernah sholat 1000 rakaat? Benar-benar 1000 rakaat. 4 rakaat aja ada yang sholat, ada yang kagak. Iya apa iya? Ada yang mau, ada yang kagak. Ada yang doyan, ada yang kagak. Kalau yang model begini, insya Allah kita doyan semua. Iya apa iya? Kadang-kadang kalau penampilan sih boleh kudungan pakai baju, pakai sholatnya kagak. Bu, ada juga ada yang namanya Islam networking, ada yang namanya Islam merpati, ada yang namanya Islam pedati, ada yang namanya Islam sejati. Ibu yang mana ibu? Ada yang Islam networking, kalau Islamnya nikah sama mati. Kalau nikah mengucapkan syahadat sama mati dah. Ya, iya. Yang kedua Islam merpati. Kalau lagi ada acara begini banyak banget orang. Acara 7 bulanan, acara maulid, banyak. Acara pengajian rutinitas setiap hari Selasa dia lagi, Senin dia, Selasa dia, Rabu dia, Kamis dia. Namanya merpati. Ibu lihat burung merpati kalau udah kenyang kabur apa enggak? Balik lagi apa enggak? Ada. Islam merpati. Ada lagi yang disebut Islam pedati. Ibu lihat, bu, bukan pedati kita kalau naik delman kita sambut dulu nggak tuh apa namanya itu kuda. Kalau kita sambut kita bejut baru jalan ke kuda. Begitu juga kita. Kadang-kadang kalau kita udah omongnya kita udah begini bilang begini baru nak dendeng jalan. Ya, itu namanya Islam pedati. Mesti digeletak dulu, mesti dikasih tahu dulu begini baru dah. Misal. Nah, yang terakhir Islam sejati contoh kayak begini. Kalau Islam sejati lu mau hujan kek, lu mau panas kek, mau punya duit kek, mau kagak kek, waktu gua datang. Iya kayaknya. Nah makanya mudah-mudahan kita jadi Islam sejati, sejati dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Tuh. Baru niatnya doang dosa ibu udah diampuni. Artinya apa? Terus kemudian langkahnya ibu dalam 1 langkah sudah dapat 10 kebaikan. Berapa langkah ya apa ya? Kemudian ibu mengucapkan salamnya itu berapa huruf? Assalamualaikum, hukumnya wajib apa sunat? Sunat. Jawabnya wajib. Kata ibu assalamualaikum, ibu jawabnya waalaikumsalam. Nabi bersabda, la tadkhulu qabla salam. Jangan masuk dulu sebelum engkau mengucapkan salam. Tidak pulang dari sini, masuk ke rumah ibu, jangan sampai enggak mengucapkan salam. Karena kita berangkat, Allah sudah mengutus malaikat rahmat ada di rumah kita untuk menyambut kedatangan orang yang baru saja beribadah. Amin ya rabbal. Di rumah kita nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Kata ibu assalamualaikum, nggak pada nyautin. Waalaikumsalam. Ibu kabur nggak? Kalau malaikat nggak kedengeran nyautinnya, ya. Apalagi di sebelah ada orang habis meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru-buru kabur. Mengapa lo kabur? Ada mau pergi. Iya. Makanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak kelihatan. Kalau ibu melihat malaikat, ibu juga jatuh centang. Ya, yang konon katanya yang saya baca di kitab Tadzul Mu'minin itu malaikat dia merentangkan sayapnya dari masjid ke maghrib. Subhanallah. Dia punya langkah dari masjid ke maghrib, dia punya tinggi antara Bukit Arafah sampai ke bawah. Berapa tingginya itu? Subhanallah.
Makanya yang berbahagia kita mengucapkan salam hukumnya sunnah, ya, dijawab oleh malaikat hukumnya wajib. Apalagi kalau kita misalnya dia menjawab waalaikumsalam, assalamualaikum, selamat atas kamu. Waalaikumsalam, selamat pula atas kamu. Doa doa, amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu setelah sampai di majelis taklim duduk, ada yang diri, ada yang duduk, ada yang ngobrol baik, ada yang minum baik, ada yang makan kue, ada yang makan nasi. Begitu dapat pahala sunnah, dapat, semuanya dapat. Sebab ada di lingkungan orang yang sedang beribadah, cuma pahalanya beda-beda. Ya, kalau yang sungguh-sungguh mah ibadahnya tekun, Allah Maha mengetahui. Kata Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Surat apa tuh? Surat apa tuh? Ya bukan nama saudara yang saya tahu. Surat Kahfi ayat 30. Makanya sekali-kali itu surat Kahfi diamalin. Kata Nabi, barang siapa orang yang membiasakan membaca surat Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 11, Allah kabul semua doanya. Ibu mah jarang banget katanya surat Kahfi ada 110 ayat, coba juga susah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Al-Quran menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini semua ibu orang yang menangani apa? Kita kirang banget tuh jadi orang yang beriman. Jangan disayang sama Allah kan orang yang beriman. Iya, iya. Banyak orang yang beragama Islam kagak beriman. Betul lah, betul. Nah, kita alhamdulillah mudah-mudahan di dalamnya ada kita nih. Kita jadi orang yang beriman. Nah, ayat menyampaikan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya amal baiknya tidak akan aku sia-siakan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Yang kelas sampai yang nyuci gelas dapat pahala enggak sia-sia. Tadi ibu ada yang makan, ada yang ngopi, ada yang lagi teh, ada yang makan nasi. Tidak Allah sia-siakan. Kalau tujuannya kemarin hanya ibadah. Makanya kita beruntung kita sering duduk di majlis. Orang yang hidup dan muslim tidak akan mendapatkan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Makanya yang bahagia orang yang di Indonesia mendapat 40 hukum. Yang pertama, Allah tenangkan hatinya. Ibu kalau bagi saling tenang hati ibu. Padahal utang banyak banget. Iya, iya. Kreditor dan nungguin. Betul apa betul? Beras belum punya, tapi tenang aja. Hati kita tenang, yang kita hadapin apa di sini? Kita tenang, insya Allah Allah tenang. Ini tempat mana sih, Tak? Tenang, iya, iya. Saya yakin begitu semua ulang saya. Banyak urusan kita, bagi saling tenang. Kenapa? Karena kita baca adalah firman Allah. Betul apa? Ayat kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini? Al-Quran. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah hamba mohon pertolongan. Mudah-mudahan berada di sini ada yang ngasih amplop. Amin ya rabbal. Pulang dari sini ketemu teman, ketemu saudara. Cici baru pulang ya. Alhamdulillah. Apa jalan ketemu Cici? Amin ya rabbal. Pulang dari sini anak kerja tempat datang bawa beras, bawa kopi, bawa susu. Emang ada yang tahu? Allah udah janji. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hanya orang-orang yang bertakwa, aku akan berikan jalan keluarnya. Min haitsu la yahtasib, rezeki yang terduga-duga. Betul apa itu? Saya sedih banget begitu. Saya pulang aja.
Sampai mana sih rezeki kita kalau ada yang kasih amplop itu ada yang 100, kadang-kadang ada yang 200. Emang nggak minta. Itu semua amal kita yang memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amal. Mudah-mudahan ibu masih mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena Kristus sudah mendoakan menjadikan. Ibu mesti tahu idza ma tabdu adam in qata'an amaluhu illa min salasin. Apabila matinya anak manusia itu akan terputus semuanya. Ya kita bangga-banggakan mobil yang mewah kita tinggalin, ya rumah yang gedong kita tinggalin, uang yang berjibun kita tinggalin, betul apa betul? Suami yang ganteng yang tadi kayak Pak Amir kita tinggalin, yang ganteng yang cakap, perempuan yang cantik kita tinggal, yang kita bawa cuma kerja. Apa yang pertama? Sedekah jariyah, sedekah yang kita keluarkan, jariyah yang kita keluarkan. Tadi sudah dibilangin sama ibu bapak guru kita bahwa dia punya saldo 17.080.000. Tambahin kalau yang masih ada. Itu nanti bakal kita bawa pulang. Simpanan kita punya uang 2 miliar, kita keluarkan 500.000, celengan kita cuma yang 500.000. Yang 2 miliar habis dimakan anak Allah. Ya ya. Kemarin yang kita keluarkan 40 juta buat umroh, yang 2 miliar di rumah bentuk yang 2 miliar negeri kita yang 40 juta nanti bakal nungguin kita di yaumil akhir. Amin ya Allah. Ada bekasnya 40 juta? Ada nggak bekasnya? Ada nggak bekasnya? Cuma dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bawa mobil dari Mekah ke Taif 40 juta berat, ya, tapi kalau pahala nggak kelihatan, ya apa ya? Makanya perbanyak sedekah satu tuh, sedekah tuh jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan dari guru kita amalkan. Ya, biarpun itu bismillah, biar itu Fatihah, biar itu doa apa saja, kalau itu bermanfaat kita amalkan. Atau Bu Haji bilang, saya mau ustazah gak bisa baca Yasin, bisanya saya baca Fatihah doang, amalkan. Insya Allah bermanfaat. Amin ya Rabbal. Saya baca Fatihah juga maksimal baru belajar. Justru baru belajar yakini bahwa Al-Quran ini bisa membawa kebahagiaan, membawa kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Fatihah adalah ummul Quran yang mulia. Yasin bisa, Waqiah bisa, Al-Mulk bisa, Fatihah maka dibaca ketinggalan. Karena itu Fatihah adalah ummul Quran yang utamakan kita dengan suratul Fatihah. Kita mau 7 bulan awalnya Fatihah, ya apa ya? Mau hadiah puji Fatihah, betul apa betul? 4 bulan Fatihah, mau berangkat umroh, mau berangkat apa? Fatihah yang dibaca, ya apa ya? Makanya surat Fatihah jangan dianggap remeh. 7 ayat, 4 ayat buat kita, 3 ayat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi makanya gak usah bingung, ibu semua dapat pahala. Pertama orang yang beriman yang beramal soleh. Inna la nudi'u ajra man ahsana amal. Sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan sedikit pun, semuanya mendapatkan pahala. Cuma dengan catatan kita jangan menuntut pahala, kita menuntutnya ridho Allah. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama sudah mengikuti 3 acara ya Bu ya. Yang pertama kita tadi sudah baca surat Yasin. Tujuannya kita mendoakan mobil khusus untuk orang tua kita ya, Ibu Masih, yang mudah-mudahan dengan doa kita bersama diampuni dosa beliau, diterima amal baik kita, dan mudah pahalanya dilimpahkan kepada beliau sehingga beliau ditempatkan yang layak sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anaknya, anak yang soleh dan yang solehah, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga, yang dapat menolong kita nanti dalam kubur, bahwa dari solehah, anak laki-laki yang bisa mendoakan orang tua, perempuan yang dapat mendoakan orang
Tua, mudah-mudahan Ibu Nasi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Ustazah Saani mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezekinya, keluarganya, mudah-mudahan anaknya, cucunya, suaminya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan hadis Nabi, man azama fi maulidi syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang mengagungkan bulan Maulid atau mengagungkan hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW, maka akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Meskipun ini bulannya udah ketinggalan, jangan merasa takut tidak mendapatkan pahala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha bijaksana, dan Allah Maha kuasa. Mudah-mudahan atas kekuasaan Allah semua yang hadir pada hari ini kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jam 11 ya Bu ya. Ibu berbahagia, kita kalau banyak-banyak nanti biasanya bukan jadi amal. Ya Bu ya, malah jadi umal. Mudah-mudahan sedikit jadi bukit. Kita diibaratkan tadi ibu niatnya ke pasar. Kita kalau ke pasar niatnya mau ngapain? Mau belanja, bawa kantong kresek apa enggak? Bawa. Nah kalau udah belanja, belanjanya jangan terlalu penuh. Kalau terlalu penuh, lubek bisa ampar-amparan dan belanjaan. Kira-kira pungutin bisa apa gampang? Ada yang dipungutin, ada yang enggak. Nah makanya kita yang sedang-sedang saja. Terlalu panjang, terlalu pendek, yang sedang saja. Apapun yang sedang saja Allah cinta kita. Allah juga tidak cinta kepada orang yang berlebihan. Allah la yuhibbu talaful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berlebihan. Ini jangan terlalu berlebihan. Tepat sebelum waktu zuhur kita sudah selesai. Untuk itu mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Saya tidak mau ketinggalan. Kalau saya menyebutnya makna aja Bu. Memang saya ngomongnya makna mulu ya Bu ya. Saya kurang kenal sama hasilnya. Ibu Nasi binti Bapak Tong, yang mudah-mudahan ibu bahagia dengan doa kita bersama. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dilapangkan dalam kuburnya, dan kuburnya mudah-mudahan mendapatkan kubur dari jannah. Dan juga anak yang di acara Walimah Tuhan mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janin yang masih ada dalam kandungannya mudah-mudahan jadikan anak yang saleh, laki-laki perempuan yang sehat, dan apabila nanti melahirkan tidak kekurangan satu apapun, tidak ada kendala apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Suami istri di sini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi daripada segala mara bahaya, dijauhi daripada segala mara kata, dan kita pun yang mendoakan mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doain untuk imakno dulu ya Bu ya. Sudah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا هديتنا سمعنا عليه خصوصا. السلام عليكم يا أهل القبور. خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومقبول وسلام سيظهر مبادئ في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جارية لكل خير لنا ولأبائنا ولوالدينا ولمجدنا في الدين والنصر والعافية وعلانية أن الله وإنه حنياه وسره وجسده. اللهم اهدي اللهم
kabulkan ya Allah semua permohonan kami ya Allah. Wa jasadihi wa jasadi ibu Ustazah Sani binti, wa jasadi bapak Guluyan bin bapak, wa jasadi umina Hajjah binti Bawasra, wa jasadi umina Ustazah Mani binti bapak, wa jasadi Ustazah Hajjah Bawasi binti bapak Jalini, wa jasadi ibu Hajjah Nenek binti Adam, wa jasadi Susan Jamaah Majlis Salim An-Nur, wa jasadi para undangan yang tua, yang muda, yang jauh, yang dekat, khususan waladiyati Allah yunawir qulubana wa qalibana ma tuqa wal huda wa aqwal al-maut ala al-islam wal iman ila minati wal imdad bi syarina wa li'anan wa la kullanin surya ma khususan ibu Ustazah kunna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbika lana wa liwalidayna amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa nuril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mawzilatil alayhil Fatihah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli bi ibadihi wadkhuli jannati. Allahumma la tad'na fi qawmina hadha dhanban illa ghafarta ولا هم إلا فرجته ولا عيب إلا سترته ولا مريض إلا شفيته ولا فقير إلا ضربته ولا حاجة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا والعمل وبركة في رزقنا والهلاك وتوبة قبل الموت وأخبر عند الموت ومغفرة قبل الموت. اللهم قبل يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار بين الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل دعاءنا يا الله. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. sama-sama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والجنة مع الله. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kurang dan kesalahan itu adalah semata-mata kebolehan saya kalau ada benarnya. Hidayah Allah berikan kepada saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.